Eh, izin bertanya Ustadz, apakah belajar Islam atau Quran harus bersama guru dan dalam halakoh? Mengingat sekarang mengikuti kajian seperti ini melalui Zoom meeting atau YouTube sudah banyak dan bisa sendiri dan di rumah saja. Ya seharusnya dua-duanya ya. YouTube juga, ini juga ya. Ya. Dan itu kehidupan gitu ya. Apakah suami istri cukup dengan Zoom saja? Ya, ya. Ya kita nikah ya, ya tapi dengan Zoom aja ya. Kita nikah tapi juga YouTube aja ya. Ya. Bisa nggak? Ya bisa ya. Kamu mau nikah atau mau Zoom meeting doang ya. Ya, itu cuma masalah hidup gitu aja ya, nggak mungkin cuma pakai Zoom aja, pakai meeting. Ya hampir semuanya begitu ya, anak-anak kita mau sekolah gitu, nggak usah sekolah deh, pakai Zoom aja, sekarang udah di rumah aja dengerin gitu, ya. Nah, nggak usah sekolah deh, ya. Sekolah kan offline kan. Bagaimana dengan Al-Quran? Ya. Quran maunya Zoom doang, ya. YouTube doang, nggak pakai offline-nya, ya. Ya udah pasti mesti ada yang kurang. Nah, meeting ataupun offline itu tujuannya supaya ada terbentuk komunitas pecinta Al-Quran, komunitas orang yang sedang berjuang untuk istiqomah bersama. Ya, ya, kalau meeting gini doang terus, kalau zoom gini doang terus, ya gimana bisa terbentuk? Ya, ya, ya. Walaupun maksud saya, ya, apa yang kita lakukan ini ibaratnya cuma ibarat makannya vitamin ya, tambahan vitamin. Yang lain-lainnya silahkan lakukan sendiri. Ya, sifatnya offline-nya lain bisa dilakukan sendiri. Ya, sedangkan Rabu pagi ini ibaratnya tambahan terisi. Ya, kalau sekedar tambahan sih boleh. Ya, tapi intinya tetap harus offline. Ya. Oke, insya Allah di situ kita belajar berukhuwah, di situ kita akan bisa saling apa istilah hadis itu saling berkhullah, almar'u ala dini qalilihi, ya. Kualitas manusia itu juga ditentukan oleh kualitas orang lain, dengan siapa ngumpulnya. Ngumpulnya dengan orang-orang cinta Quran, insya Allah ketularan. Jadi ketularan baik dalam kebaikan, dalam kejelekan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Ngumpulnya dengan ahlul infak, insya Allah. Jadi ngebet banget apa saya berinfak seperti dia. Ya. Itu bisanya harus offline. Ya. Offline begini kita nggak tahu nih siapa yang rajin infak, siapa yang rajin qiyam, tilawat, nggak tahu. Ya, walaupun dua-duanya jika dipadukan akan hal seperti ini, ya. Hal yang sifatnya Zoom seperti ini untuk hal-hal yang nggak terjangkau. Nggak tahu, saya nggak kenal dari mana aja ini ya. Di sini ada dari Cilegon misalnya. Bayangin ya. Misalnya kita tentukan tiap Rabu pagi ngaji di sebetulnya rumah saya di sini Kalisari Rabu pagi. Di Cilegon tiap Rabu ke sini. Ya, bisa juga sih ya. Jadi kita lakukan hal-hal yang nggak terjangkau ya, di Zoom. Yang terjangkau silahkan segera lakukan. Yang sifatnya offline itu juga ada barokahnya. Ya. Maka kalau saya ditanya, ya Ustadz kalau ngaji Zoom gini masih masuk hadis itu enggak?
Barang siapa yang berkumpul untuk Al-Quran, diberi sakinah, diberi rahmat, dicintai malaikat, dicintai Allah. Mustama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Saya katakan insya Allah dapat. Asal dengan niat, niat. Ini bukan andalan saya dalam mencari ilmu. Ini bagi saya Zoom hanya tambahan. Ya. Andalannya, ya apakah di pertemuan-pertemuan pekanannya dan lain sebagainya, untuk menjadi taklim di daerahnya masing-masing. Ini hanya tambahan suplemennya. Insya Allah dapat. Tapi kalau dengan sikapnya, loh kalau ngaji nyari ilmu bisa dengan Zoom, ngapain lagi offline? Ya, kalau bisa pakai YouTube, ngapain lagi pakai offline, nyusahin aja. Berapa tuh ongkosnya? Ya kalau begitu, kita nggak dapat. Ya. Karena bagi kamu, ya ngaji ini bukan penyempurna dari yang aslinya. Kalau kamu ini sebuah jalan utama, nggak ada jalan. Aslinya nyari ilmu, ya, tanpa offline seperti ini. Aslinya nggak ada. Ini juga sifatnya lebih kepada tambah penyempurna, ya, mempercepat sebuah proses. Ya. Kalau di rumahnya nyari kajian nadariyat nggak ada. Baca sendiri, ya, ya kata sebagian pesertanya, kok kalau baca sendiri kok lain, hasilnya nggak seperti mendapat penjelasan. Ya memang kalau baru baca sendiri kan nggak diambil dari berbagai macam sumber. Kajian seperti ini dari sumber A, sumber B, sumber C, diramukan, jadilah penjelasan seperti ini. Ya. Otomatis beda. Ya. Biasanya dari mana? Dari Fidilal, tapi setelah saya baca Fidilalnya nggak gitu amat. Ya, iya kalau Fidilal doang, tapi kalau kamu sambung dengan At-Tahrir, At-Tanwir, kalau kamu gabungkan dengan Al-Qurtubi, kamu gabungkan dengan Ibnu Katsir, insya Allah bisa begitu. Ya, nggak ada waktunya saya kalau begitu. Ya udah ngaji aja deh ya. Kalau ngaji insya Allah langsung dapat instannya. Ya, sekarang kan udah zaman instan. Udah. Jadi kita instan terus nih. Ya bisa kalau kamu nggak siap langsung ke instan. Ya. Walaupun ya namanya instan ya. Ya dapat dikit ya 1 jam dapat 3. Ya udah sedikit tapi kalau ya, ini berapa tahun ini? 3 tahun misalnya. Insya Allah jadi bukit juga. Ya. Ya tapi udah lupa semua tuh Ustaz, yang Maryam, yang Al-Ahzab, yang Anur lupa semua. Ya apalagi kan ngaji. Ya. Karena kamu ngaji, kamu jadi ngomong lupa. Kalau nggak ngaji, ngomongnya apa? Nggak tahu. Ya. Pernah ngaji Anur? Nggak tahu. Ya. Kalau masih ngaji lumayan. Saya tahu dulu begini, cuma agak lupa. Nah, itu pentingnya ngaji. Baik, Allah. Ya, ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Izin pencerahannya Ustadz, mentadaburi kisah Nabi Musa, terlihat Allah tunjukkan pertolongannya, sementara apa yang kita alami di masa-masa sekarang ini, terutama di negara kita ini, kenapa pertolongan Allah belum terasa? Apa yang menjadi unsur datangnya pertolongan Allah, Ustadz? Ya, kalau belum terasa ya rasain lah. Kalau dianggap belum ya belum terus. Coba ya, kalau nggak tahu saya ini penanya umurnya berapa ya. Kalau umurnya 50-an ya, coba bayangkan kehidupan muslimah tahun 70-an dengan 2023 itu. Ya lumayan lah lebih baik ya. Itu yang bisa dirasakan ya. Jangan tinggi-tinggi minta rasanya ya. Minimal ya perubahan-perubahan ke Islam. Ya, pengalaman saya sendiri memulai ngajak umat menghafal di Jakarta ini dari tahun 84 ya, di daerah Fatmawati sana ya. Namanya Gang Madrasah. Waktu saya memulai itu wah, ya, banyak tuh orang-orang tua yang ngomong begini ke saya.
Ya Pak Ustadz, nanti anak saya nggak gila apa ya kalau suruh ngapal Quran. Padahal anaknya senang. Sekarang Masya Allah, di mana-mana pada mau tahun sampai awal 90 itu nggak ada itu ya menghafal Quran di usia 30, 40, 50, bahkan 60 ya. Saya punya murid usia 60 mulai menghafal 70 selesai, nggak ada. Sekarang alhamdulillah di mana selalu ada seperti itu. Yang itu rasain dulu ya. Kalau nggak dirasain emang nggak kerasa, belum kerasa. Karena memang untuk memperjuangkan Al-Quran mau nggak mau harus dimulai dari yang terkecil. Ya. Yang terkecil itu apa? Orang nggak bisa baca, bisa baca. Yang penting kan niatnya. Ini orang saya buat bisa baca supaya nanti dia bisa menjadi pendukung pelaksanaan. Ini orang nggak paham, saya pahami supaya nanti suatu saat bisa menjadi pendukung terlaksananya. Jadi di penelitian gimana? Dengan demikian, kalau memperjuangkan Al-Quran, Islam, ya, jangan mikirin hasil, mikirin apa yang kamu kerjakan, apa yang bisa kerjakan. Walaupun yang kamu kerjakan itu sebatas seperti anjingnya Ashabul Kahfi, cuma menjaga tidurnya Ashabul Kahfi, Allah terima bahwa kamu sudah punya saham dalam dakwah. Walaupun kamu bekerjanya cuma seperti burung hudhudnya Sulaiman, cuma ngasih informasi doang. Aja di situ tuh ada ya, ada perempuan kan sih ya, punya kerajaan singgasana, tapi saya syirik ada Allah. Baik, langsung ditindak lanjuti. Ya apalah arti burung bisa menghasilkan, tapi jangan pernah meremehkan sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk mendukung kerja-kerja dakwah, kerja memperjuangkan Al-Quran dan seterusnya. Yang penting terus menerus. Saya melihat apa sih hikmahnya pertolongan itu pasti datang karena Allah sendiri mengatakannya bukan datang lagi dekat. Istilah Al-Quran itu kan inna nasrallahi qarib. Ya, ya, ya. Istilah lain apa? Ala inna mau'idahum subhu alaysa subhu biqarib. Ya, ayat ini di surat Hud pengertiannya begini. Apa aja kamu nggak yakin sama pertolongan Allah? Sebentar lagi itu musuh juga, musuh-musuh yang anti-Islam itu juga dihabisi oleh Allah kok. Ya. Sebenarnya Allah menghabisi kaum Lut. Ya. Jadi kenapa Allah nggak segera turunkan? Kalau mau dibuat husnudzon, biar ya rombongan-rombongan yang akan datang ini terus bisa terlibat. Contohnya apa? Contohnya saya alhamdulillah punya ustadz ya, waktu masa kecil di kota Surabaya ya, yang sudah paham tentang ya, Filistin 70-an gitu ya. Jadi di rumahnya itu apa spanduk-spanduk atau apa gambar-gambar tentang Filistin, tentang Al-Aqsa itu ya, semuanya sudah biasa kita mengenal. Sekedar mengenal tapi nggak tahu kita itu harus ngapain gitu ya. Al-Aqsa karena beliau sering koresponden dengan Rabita al-Alam Islami itu sehingga sering mendapat majalah, koran, kuat-kuat tentang Filistin. Ya. Ya, saya bayangkan, ya, bayangkan kalau
katakan awal tahun 80 Filistin udah selesai. Yahudinya udah habis. Bagaimana nasib orang-orang yang hidup tahun 2000, 2010? Berarti dia ya istilahnya nggak berkesempatan untuk andil ya tahrir Filistin, tahrir Al-Aqsa. Ya. Walaupun mungkin yang lain bisa ya. Tapi tahrir Filistin, tahrir Al-Aqsa, wal muslimin fihim ya. Itu sampai sekarang masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya merasa tahun 70-an saja saat saya masih SD itu udah rame itu. Saya sering baca korannya. Udah rame ya. Bagaimana ibaratnya tahun 79 udah selesai usaha Filistin. Nah kita-kita yang hidup sekarang ini nggak dapat kesempatan. Ya. Tapi sengaja oleh Allah ditunda proses, tunda proses. Sehingga yang nyadarnya tahun 90-an bisa gabung. Yang nyadarnya tahun 2005 bisa gabung. Yang nyadarnya tahun 2010, 2012 bisa gabung. Semakin banyak orang-orang yang bergabung. Dakwah juga begitu. Dakwah ini mungkin apalagi yang pernah terlibat dalam dakwah 30 tahun. Bisa jadi bikin perasaan kondisi Islam 30 tahun lalu dengan sekarang tuh kayaknya nggak jauh berbeda. Ya, walaupun kalau amati secara detail beda. Tapi seperti yang diharapkan memang kayaknya masih jauh. Iya, tapi kesabaranmu 30 tahun ini jangan kamu kira sia-sia, insya Allah. Itu semua jadi tabungan yang sangat berharga di hari akhir. Ditunda di proses seperti ini supaya bisa jadi anak-anak kita ya yang dulu kita gendong-gendong, yang dulu kita suapin, sekarang sudah ikut terlibat dalam dakwah. Alangkah beruntungnya Tuhan. Dulu masih main-main, sekarang sudah ya istilahnya likak-likok lagi, rapat lagi. Dulu masih. Terus mungkin masih belum terlaksana juga. Supaya apa? Cucu-cucu kita jadi ikutan juga. Begitu kan memahaminya jadi alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bikin optimis aja ya, bikin optimis, insya Allah ini istilahnya apa? Usia dakwah itu memang usianya abad. Allah sering katakan kata qarn. Andai kata kita berkesempatan berjuang jalan Allah 1 abad, 1000 tahun misalnya. Di sisi Allah berapa? Sehari doang. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Maksudnya, ngapain kita menganggap aduh saya sudah sibuk dalam dakwah ini 30 tahun, ulama senior banget. Siapa bilang kamu senior? Di sisi Allah belum senior kok. Ya. 50 tahun ya masih jauh. Ya. Itu pentingnya istiqomah. Istiqomah itulah yang nanti yang akan melipat gandakan waktu-waktu yang sedikit. Ataupun secara pribadi ada Lailatul Qadar, itulah yang melipatkan waktu ibadah kita yang cuma semalam jadi khairun min alfi syahrin insyaallah. Baik jamaah, mohon maaf sampai di sini kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة وفهما وتدبرا وفي سلوكنا خلقا وارزقنا منه علما وعملا. اللهم لين قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن واجعل القرآن شافعا لنا. اللهم اصلح بالقرآن ظواهرنا وطهر بالقرآن بواطننا واقسم لنا من خشيتك بالقرآن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ووسع بالقرآن مداخلنا. اللهم آنسنا بالقرآن في ظلم الليالي. اللهم آنس بالقرآن وحشتنا في القبور وارحمنا به يوم النشور برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.